Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Siang ini pengganti siang kemarin yang seharusnya Rabu siang, tapi karena saya ada urusan masjid sebenarnya, banyak benda-benda yang harus dilengkapi sebagai kelengkapan pembangunannya. Tapi saya mesti datang karena mobilnya kan tidak dikawal. Jadi harus betul-betul jelas persoalannya, kecuali kalau ada yang mengawal dari Jakarta, nah ke lokasi baru saya nggak perlu turun tangan langsung di situ. Ini saya harus datang, sehingga perlu waktu, akhirnya nggak bisa hari Rabu. Nah, ditukarlah hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Tadi pagi ada transfer dari Bapak Ibu yang tergabung dalam Senuk ini, dan juga beberapa rekan dari kelas lain di luar Senuk yang turut bergabung memberikan infaknya. Terima kasih itu semua. Hanya Allah juga yang akan memberikan balasannya yang berlipat ganda, yang berkah, dan insya Allah dari masjid ini nanti pada satu titik waktu tertentu akan muncul saksi-saksi yang menyatakan kesolehan orang-orang yang ikut mendirikannya. Amin, amin ya Rabbil alamin. Lantainya berbicara, semennya berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dia akan menyampaikan informasinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka awhalaha. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk bersedekah, berinfak, walau Rp5.000, Rp10.000, kami terima dan berterima kasih sekali. Dan manfaatnya besar. Alhamdulillah Kubah sampai detik ini, dari Ramadan saya himpun beberapa waktu kemarin itu, Ramadan yang lalunya lagi. Sekarang sudah naik Kubah masjidnya itu. Sudah. Alhamdulillah. Lumayan cepat derap perjalanannya. Dan saya menemukan satu donatur yang siap untuk menanggung seluruh granit, seluruh lantainya. Alhamdulillah. Dari satu hamba Allah di sini. Dan saya menemukan satu hamba Allah yang siap untuk membereskan semua rangka plafonnya dan seluruh plafon gipsumnya. Alhamdulillah. Jadi Allah mudahkan itu semua. Dan sekarang masih terus berjalan, tukang-tukangnya masih terus bekerja. Yang harian ada sisi tertentu yang borongan. Beda-beda. Iya. Jadi itu. Dan Di Lampung di kilometer berapa? Di Lampungnya di Tanggamus. Jadi keluar dari kilometer tolnya itu. Kilometer 0 dari Labuan. Jadi dari Bandar Lampung masih kira-kira 4 jam lagi menuju arah selatan, menyusuri pantai. Indah sekali. Di pantai ya Pak Ustadz? Enggak jauh dari pantai. Ya bukan di pantai betul bukan. Cuma enggak begitu jauh dari pantai. Nah, itu. Kawannya itu sejuk, udaranya.
Jadi alhamdulillah partisipasi semua pihak dan masih terus berjalan. Dan saya memang mengalokasikan dana, maksud saya, donasi yang masuk itu diarahkan ke dua. Ada yang langsung masuk ke rekening masjidnya, panitia maksud saya, ada yang mengarah ke rekening saya di sini, di Jakarta. Tapi saya sampaikan ke Pak Noviar, tidak usah khawatir yang mengirimkannya ke rekening saya, nggak akan kecampur, nggak. Karena semua ada catatannya, ada datanya, ada yang mencatatnya, dan di atas itu semua Allah Maha mencatat. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran itu. Yang langsung boleh, bagus sekali. Langsung juga boleh, ke saya juga boleh. Cuma positifnya kalau melalui saya, positifnya panitia di lapangan baru saya kirim sesuai kebutuhannya. Oh gitu. Jadi dana nggak bisa jor-joran, nggak bisa. Saya atur betul sesuai penggunaannya. Kalau mereka butuh 100 sak semen dalam seminggu ini, saya kirim. Iya. Mereka butuh untuk pembayaran tukang-tukang dalam seminggu terakhir sekian juta, baru saya kirim. Kalau enggak, saya nggak kirim. Harus jelas dulu datanya. Iya. Nah, itu sisi positifnya. Tapi kalau langsung ke mereka, ke panitia di sana, yang ngatur ya bendahara di lapangan. Saya lepas tangan. Iya, Ustadz. Iya, tinggal menerima laporan dari mereka saja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini satu hal. Kemudian saya ucapkan selamat kepada hamba Allah, Bapak Ibu di antaranya yang mengamalkan puasa Tasu'a dan Asyura. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ustadz. Jangankan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, satu hari kita puasa hanya berapa jam ya? 14 jam kurang lebih ya. Ya. Satu hari puasa, jika ada keterangan dalam agama, satu hari yaitu 14 jam kamu berpuasa, akan dapat menghapuskan satu dosamu, satu biji saja. Amin. Itu sebenarnya sudah cukup menguntungkan luar biasa. Ini bukan lagi satu dosa. Puasamu 14 jam dapat menghapuskan dosamu dalam setahun yang lalu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saking maha rahman rahimnya Allah, maha ghaffar, maha ghafurnya Allah. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Yang belum berkesempatan berasyura, insya Allah masih panjang umur berpuasa Asyura di tahun depan, tahun berikutnya. Amin, lagi. amin Rabbil Alamin. Disehatkan. 11 Muharram juga puasa ya Ustadz? Ya boleh, boleh. Jadi puasa Asyura ini ada 3 macam. Ada puasa tanggal 10-nya saja. Ya. Ada puasa tanggal 9 dan 10-nya. 10. Ya. Ada puasa tanggal 9, 10, 11. Mana yang terbaik? Menurut saya loh ya. Yang terbaik itu 9 dan 10 saja. 9, 10. Yang terbaik. Ya, tapi kalau pertanyaannya bolehkah terus ke tanggal 11-nya? Boleh. Ya Ustadz. Nah, gitu. Insya Allah. Tapi kalau dibandingkan antara tanggal 10-nya saja dengan 9 dan 10-nya, maka yang baik, yang terbaik adalah 9 plus 10. 10. 2 hari jadi. Ya, insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan semua sehat. Amin, amin. Sehat walafiat. Nah. Baik, sudah berapa partisipan kita? Nah, lumayan bertambah nih. Sudah 27. Alhamdulillah. Ustaz, yang ikut. Ya. Kalau tanggal 9-nya kemarin berhalangan,
itu Ya. melaksanakan tanggal 10 dan 11. Tanggal 11-nya yang niatnya tasyu'a gitu Ustaz. Tidak ada qadha dalam hal ini. Jadi Jadi tanggal 11-nya niatnya apa Ustaz? tanggal 11 niatkan saja puasa 11 sunnah Muharram. 11 Muharram. Iya. Jadi masalah Asyura itu tidak ada qadha. Ya. Umpamanya ada orang yang tidak berpuasa hari ini ingin mengqadhanya besok, nggak boleh lagi, nggak ada qadha. Nggak ada. Tidak berlaku qadha untuk Tasu'a Asyura. Nah, jadi Ya. kalau ibu atau di antara wanita ada yang muslimah, ada yang menstruasi, padahal dia sudah niat sekali ingin menjalankan puasa pada tanggal 9-nya, Sudah dapat itu dia ya, insya Ustaz? Allah mendapatkan pahala kebaikan Pahalanya. seperti orang yang berpuasa di Yang tanggal berpuasa. 9 itu. Iya, Ustaz. Nah, udah dapat pahalanya Ibu. Iya, Dapat Ustaz. pahala puasa tanggal 9-nya. Karena menstruasi ini bukan kemauan manusia. Iya. Menstruasi ini kemauan Allah. Allah yang menciptakannya. Hambanya yang muslimah sudah berniat, ya Rob, saya ingin berpuasa besok tanggal 9-nya, umpamanya nih. Mulai tanggal 9 besok saya sudah mau puasa, ya Rob. Tiba-tiba begitu masuk tanggal 9 itu dia menstruasi, ya di luar kuasa dia. Dia harus membatalkannya, tapi ia telah mendapatkan pahala puasa kebaikan, pahala puasa hari ke-9 bulan Muharram, insya Allah. Puasa Insyaallah. Tasu'anya Amin. Alamin. Ya. Ada lagi pertanyaan seputar Asyura? Nggak ada? Kalau nggak, kita mulai. Masuk ke, kita sudah sampai pada poin ini, yaitu qala Ar-Raghib Al-Asfahani, aktaru ma ja'al imdad fil muhab. Pokoknya perbedaan antara kata yang kelihatannya bersinonim. Ya kan? Sepertinya sama, seperti as-sabil dan at-tariq. Sabil artinya jalan, tariq juga artinya jalan. Tetapi antara keduanya berbeda. Ada selisih arti yang sangat penting. Seperti asyuhu dan al-bukhlu. Asyuhu itu pelit, al-bukhlu juga pelit. Tapi beda, kalau asyuhu itu pelitnya itu pelit pangkat 3 apa pelit kedua kuadrat begitu. Ya. Sudah serakah, rakusnya minta ampun, serakahnya minta ampun. Lalu kalau sudah sampai di tangannya dia medit. Sudah begitu berupaya untuk memprovokasi orang lain supaya ikut pelit seperti dirinya. Waduh, coba. Orang udah punya niatan bersedekah, dikompor-kompori juga sama dia, sama orang yang pelit ini, artinya dihalang-halangi. Udah ngapain juga sih sedekah-sedekah ke situ, nggak ada gunanya. Udah banyak kok yang sedekah-sedekah ke sana. Nah, orang-orang begini nih masuknya kelompok asyuhu. Ya. Jangankan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain pun dia pelit. Jangankan untuk orang lain, buat dirinya pun pelit. Ya. Itu syuhun itu namanya. Uang ada di tangan. Waktu makan siang sudah sampai atau waktu makan malam sudah tiba, ada di luar rumah. Ya. Untuk sampai ke rumah masih jauh. Lapar, haus, uang ada, masih juga ditahan-tahan sehingga dia lebih memilih sakit ketimbang dia harus keluar uang buat dia makan. 10. Buat perutnya sendiri kok kikir. Buat dirinya sendiri, buat kesehatan dirinya kok pelit. Nah, itu. Jadi kita dalam studi naskah ini mengenalkan beberapa kata saja, beberapa pasang kata
yang nampaknya antara satu dengan lainnya itu bersinonim, sama-sama punya arti yang sama. Jalan juga, pelit juga, takut juga. Al-khasyah dengan al-khawfu sama-sama takut. Padahal ketika didetailkan persoalan, ada perbedaan yang sangat prinsip bahkan antara satu kata dengan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian H. Nah, coba lihat ini. Judul bagian al-H ini adalah al-khitabu bil ismiyati wal khitabu bil fi'liyah. Al-hitobu bil. Al-khitabu bil ismiyah wal khitabu bil fi'liyah. Jumlah. Tahu artinya? Maksudnya apa? Enggak. Enggak, Ustadz. Mungkin yang lain ada yang bisa menangkap isyarat apa di balik redaksi ini? Coba. Tolong jelaskan sebentar. Ada? Apa yang dituju dengan redaksi al-khitabu bil ismiyati wal khitabu bil fi'liyati? Sebutkan kali ya. Gimana? Kalimat yang disandarkan dengan ismiyah dan fi'liyah. Seruan pakai kali apa seruan? Nah, jadi gini. Seruan pakai Dengan Gini. ismiyah dan jumlah fi'liyah. seruan. Ayat-ayat Al-Quran itu, firman Allah itu, ada di antara redaksinya atau struktur kalimatnya yang mengikuti pola jumlah ismiyah. Ada juga di antara ayat Al-Quran yang menampilkan redaksinya dengan susunan jumlah fi'liyah. Bapak Ibu harus kenal dulu, ingat kembali maksud saya. Sudah kenal sih, cuma kadang-kadang lupa. Jumlah ismiyah itu adalah silahkan. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Mubtada khabar, Pak. Dan diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Ya. Dengan fi'il. Kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Isim yang mengawalinya menjadi mubtada. Gitu ya? Belum tentu juga isim yang mengawalinya mubtada. Kalau ingin seperti itu, lebih baik seperti tadi yang disampaikan siapa tadi Bapak? Yaitu jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri atas mubtada dan khobar. Mau mubtadanya di depan, khobarnya di belakangnya boleh. Tergantung susunannya. Atau mau khobarnya yang di depan mendahului, mubtadanya ada di belakang juga boleh. Tidak apa-apa. Jadi ini suara apa ya? Suara angin lisus. Yang ibu matiin di mute. Ada suara wes bablas angine. Bapak Ibu dengar nggak? Ya, Suara angin Betul, lisus tadi barusan. kayaknya kayak kipas angin.
Iya. Nah, ya. Wes bebelas angine. Kembali ke jumlah ismiyah. Kalau mendefinisikannya dengan jumlah yang diawali dengan isim, boleh. Yang mengatakan bahwa jumlah ismiyah itu jumlah atau kalimat yang terdiri atas mubtada khobar juga boleh. Kalau jumlah fi'aliyah bagaimana? Sama. Apa yang dituju? Sama bagaimana? Pak UU ya? Iya. Gimana kok Iya, bisa sama? maksudnya fi'liyah jumlah yang diawali Dengan kata kata kerja, Terus? fi'il dan fa'il. Atau Oke. ya Jadi jumlah fi'aliyah, jumlah yang diawali dengan kata kerja. Atau bisa juga jumlah yang terdiri atas fi'il dan fa'ilnya. Oke, kalau itu dipahami atau masih ingat, kita masuk sekarang ke al-khitabil ismiyah, yaitu ayat Al-Quran dengan struktur jumlah ismiyah, itu maksudnya. Wal khitabil fi'liyah, dan ayat Al-Quran dengan struktur kalimat fi'liyah atau jumlahnya jumlah fi'liyah. Al-ismu wal ismu yadullu ala thubut wal istimrar. Isim itu menunjukkan, atau yang dituju di sini adalah walaupun kalimatnya isim, tapi yang dituju jumlah ismiyah itu menunjukkan ats-tsubut wal istimrar. Menunjukkan tetapnya sesuatu dan terus berlanjut. Langgeng, ya, langgeng, ats-tsubut itu langgeng, wal istimrar, dan berkesinambungan. Wal fi'lu, sedangkan jumlah fi'liyah, fi'ilnya di sini yang dituju adalah jumlah fi'liyah. Yadullu ala tajaddud wal hudus, sedang fi'il itu, atau kalau dia jumlah fi'liyah itu menunjukkan sesuatu yang selalu baru. At-tajaddud wal hudus menunjukkan sesuatu yang baru, tidak konstan, tapi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tidak ajak, itu tajaddud wal hudus. Mengalami sesuatu yang baru dan mengalami perubahan, itu tajaddud wal hudus. Fayati ta'biru mathalan fin nafaqah bil fi'li. Nah, coba lihat tuh. Maka hadirlah ungkapan atau hadirlah pengungkapan umpamanya tentang nafkah, tentang infak maksudnya, bil fi'li, dengan menggunakan redaksi fi'il atau jumlahnya jumlah menggunakan kata kerja. Kaqaulihi, seperti firman Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang mengeluarkan sebagian dari hartanya, atau orang-orang yang berinfak fis-sarra, dalam keadaan ia lapang, wad-dharra, dan dalam keadaan dia sempit. Dalam keadaan lapang dan sempit.
dalam keadaan senang dan susah. Fis-sarra'i wad-dharra. Allah dalam ayat ini menggunakan kata kerja, yaitu yunfiquna, kata kerja mudhari' dia. Walam yaqul al-munfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dan Allah tentang ini, tentang nafkah atau infak seperti ini tidak menggunakan, walam yaqul, tidak mengatakan al-munfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Tidak menggunakan bentuk isim, yaitu isim fa'il al-munfiqun. Tapi menggunakan bentuk kata kerja, yaitu yunfiqun. Kenapa? Karena konteks nafkah, infak maksudnya di sini, itu kan tidak harus ajak dan langgeng berkelanjutan, berterus-terusan. Enggak. Kapan dia ada gerak hati, ada keinginan berinfak, silahkan. Dan tidak harus jumlahnya konstan dengan satu nominal tertentu. Enggak. Hari ini saya berinfak 5.000. Umpamanya. Minggu depan saya berinfak 10.000, sah-sah saja. Karena saya sudah berinfak bulan ini, maka bulan depan saya off dulu, saya tidak infak. Boleh? Maka digunakan kata yunfiqun. Artinya yang dipilih atau yang digunakan adalah kata kerja. Karena sebagai ciri khas dari kegiatan atau tindakan berinfak itu, ya selalu berubah dari waktu ke waktu, tidak ajak, tidak harus berkelanjutan, terus-terusan, dengan jumlah yang sama, enggak juga. Bisa berubah-ubah. At-tajaddud wal hudus. Bisa mengalami perubahan. Tapi kalau isim itu cirinya di antara yang melekat pada isim itu adalah keajekannya. Konstan dan terus berkesinambungan berlanjut. Nah, konteks nafkah sekali lagi atau infak, ayat Al-Qur'an tidak hadir menampilkan bentuk isim al-munfiqun, tapi hadir dengan bentuk yunfiqun, yaitu kata kerja. Selanjutnya, wa ya'ti ta'biru fil iman bil ismi. Tapi pengungkapan redaksi Al-Qur'an tentang iman bil ismi dengan menggunakan hadir menggunakan isim. Karena harus ajak dan berkesinambungan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, sungguh orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang mengimani Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan bentuk kata al-mu'minun, bentuk isim dia. Konteksnya konteks keimanan, tapi format redaksi hadir dalam bentuk isim, bukan yu'minuna pada kata al-mu'minun. Bukan kata kerja. Kenapa bukan kata kerja? Karena iman itu tidak boleh tidak berkelanjutan. Harus ajak. Harus terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai kapan terus berlanjut iman? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Nah, jadi dia terus berkesinambungan. Nggak boleh tahun ini saya beriman, besok enggak. Nggak bisa begitu. Itu gaya-gaya orang yang ditawarkan atau penawaran orang kafir. Orang-orang kafir dulu,
petinggi-petinggi kafirnya datang menemui Rasulullah menawarkan cara itu. Muhammad, gimana kalau supaya keutuhan berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan? Atas nama toleransi kita bisa berdampingan. Bagaimana kalau kami menawarkan Muhammad? Menawarkan apa kata Rasul? Kami bulan ini kami sembah Tuhan kamu. Kami gabung. Nah bulan depan tolong kamu yang gabung ke kami menyembah, sama-sama menyembah Tuhan kami. Belum lagi Rasulullah memberikan jawaban, turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad, jawab petinggi-petinggi kafir yang kurang ajar ini. Qul ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan seterusnya. Itulah di antara yang muncul, yang mengemuka mengenai sebab nuzulnya surah Al-Kafirun. Kenapa turun ayat itu? Karena sebagai jawaban atas sikap orang kafir, petinggi-petingginya yang menawarkan cara seperti itu. Nah, ini namanya orang-orang kafir yang datang menawarkan supaya imannya itu iman pada Muhammad jangan ajak, jangan terus belang-belang aja lah gitu loh. Bulan ini beriman, bulan besok enggak. Tahun ini bolehlah tahun beriman dulu. Nah nanti setahun ke depan enggak usah dulu beriman. Iman kok ada jeda. Ada semacam kekosongan. Tidak boleh. Maka Al-Quran hadir dengan menggunakan bentuk isim. Perhatikan penjelasannya. Wadzalika, yang demikian itu li'annan nafaqah, karena infak itu amrun fi'li, merupakan tindakan nyata, perbuatan. Suatu persoalan yang hubungannya dengan tindakan nyata. Sya'nuhu, yang keadaannya al-huduth wa tajaddud, selalu berubah dan baru. Bi khilafil iman, berbeda dengan hal iman. Fa'inal iman lahu haqiqah. Iman itu punya hakikat. Taqumu, yang bisa tegak, bidawami muqtadaha, sesuai dengan kekekalan tuntutan dari iman itu. Kenapa iman harus kekal? Bersamaan dengan hidup kita di dunia ini, enggak boleh. Karena objeknya, tuntutannya, objek maksudnya di sini muqtadah itu tuntutan iman ini, yaitu apa? Cantelannya, cantelan dari iman kita itu kekal. Allah itu kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Untuk selama-lamanya ada. Nah, karena ia ada, Allah Subhanahu wa taala ada, dan kita diminta, dituntutnya untuk mengimaninya, maka keimanan hakikatnya mesti kekal, sekekal Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh hilang. Enggak boleh hilang. Dan enggak ada istilah iman mati. Kata iman mati, idealnya, kita bicara ideal ya. Iman mati itu enggak boleh ada. Usahakan nggak ada kata itu pada hidup kita. Iman saya ini sudah nggak perlu, jangan perlu ada itu. Imannya harus selalu hidup. Karena Allah yang menjadi objek kita beriman itu hidup. Yang kita imani itu hidup. Dan hidupnya kekal selamanya. Iman kita tidak boleh hilang karena Allah tidak pernah hilang.
Iman kita harus kekal karena Allah Maha Kekal. Nah, kenapa umpamanya malaikat harus diimani juga? Karena yang memerintahkannya untuk mengimaninya Allah. Sedang Allah yang memerintahkan ini kekal. Maka iman kita pun kekal. Dan begitu seterusnya. Kenapa harus kekal mengimani Muhammad Rasulullah? Padahal Muhammad Rasulullah meninggal dunia. Jawabannya karena yang memerintahkan kita untuk mengimaninya adalah Allah, zat yang maha kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ini yang dituju dengan lahu haqiqatun taqumu bidawami muqtadaha. Jadi akan iman itu memiliki hakikat yang tegak, yang apa namanya, bertahan dengan sesuai dengan kekalnya, cantelannya atau tuntutan kita beriman itu. Orang yang beriman boleh mati. Dia manusia, imannya tidak boleh ada kata mati. Imannya menemaninya dalam kubur. Imaninya menemaninya dalam kebangkitan. Imaninya akan menemaninya ke dalam surga. Bersama imannya lah orang itu, seseorang kelak ada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya bersama amalnya, kok sekarang iman? Iman itu fondasi bagi amal. Fondasinya adalah iman. Sejuta amal yang kita bangun dalam kehidupan di muka bumi ini, tapi tidak ditegakkan di atas fondasi iman yang benar, jangan harap menemukan hasil dari amal itu. Enggak ada, terhapus. Maka sebaik apapun orang kafir, sesoleh apapun, tanda kutip ya, sesoleh apapun seorang kafir, karena kekafirannya lah maka setelah kematiannya nanti dia tidak menemukan apa-apa kebaikan yang pernah ia bangun dalam hidupnya di dunia. Hilang, nol, kosong, seperti abu yang menempel pada batu, berada di atas sebuah batu besar, diterpa oleh badai, terhapus. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika wadhalalul ba'id. Dalam surah Ibrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang mengingkari atau yang kafir kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, a'maluhum, amal mereka, karamad, bagaikan abu, istaddat birrih, yang diterjang, diterpa, ditiup habis oleh angin, fi yaumin 'asif, pada musim badai. La yaqdiruna mimma kasabu 'alai syai'. Mereka tidak dapat memetik apa-apa hasil dari yang telah mereka perbuat itu. Hilang, percuma. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Itulah kesia-siaan yang jauh sekali. Yang nyata dan jauh sekali. Sudah sangat sia-sia. Petentang-petenteng di dunia ini dikira segala-galanya. Takut banget mati. Orang-orang kafir itu takut mati, Bapak Ibu. Rekan-rekan semuanya. Takut. Takut mereka mati. Takut. Makanya CCTV rumahnya ada di 200 titik. Satpamnya suruh melek 24 jam. Pakai sip-sipan. Anjing herder dipasang di mana-mana. Takut. Takut mati. Sayang hartanya hilang, nantinya belum dapat dimanfaatkan, digunakan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, versi dia loh ya, versi si kafir itu. Belum tuntas bersenang-senang di semua benua.
belum berapa jahi, dan seterusnya. Tiba-tiba harus mati. Sedang setelah kematian nanti hilang begitu aja dalam anggapan mereka, ya sudahlah. Maka hindarkan kematian sebisa mungkin. Takut dia mati. Takut. Beda dengan para ulama, kaum muslimin, muslimat. Dengan tidak mencari gara-gara untuk mati, dan tidak mencari-cari mati, tapi jika tuntutan untuk itu sampai, darah, daging, tulangnya siap dicincang. Saking kokoh dan membajanya iman dalam dada, dalam jiwa orang-orang yang punya iman kepada Allah itu. Jadi orang-orang kafir itu nggak bisa macam-macam. Termasuk Luhut bin Sarpanjaitan itu nggak bisa macam-macam. Nggak boleh dia begitu-begitu. Ntar lagi mampus. Ya. Iya. Dikira kaum muslimin lemah-lemah baik di negeri ini. Enggak. Orang Islam kuat. Iman orang Islam kuat. Kuat. Maka kita juga Bapak Ibu melalui generasi kita tanamkan keimanan ini. Anak-anak kita, cucu kita arahkan. Jangan buat mereka bersenang-senang habis dengan dunia ini. Wariskan ilmu, wariskan keimanan. Kenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tuntun, bimbing langkah mereka menuju ajaran Allah ini. Supaya hidup tidak sia-sia, mereka bahagia, kita pun, kakek neneknya, ayah bundanya ikut senang bahagia. Tidak timbul sesal untuk selamanya. Oke. Itulah bagian al-ha. Sekarang kita masuk ke bagian waw. As-su'al wal jawab. As-su'alu wal jawab. Apa artinya as-su'alu wal jawab? Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Satu kali aja Pak UU, pertanyaan dan jawaban. Ya, Ustaz. Ya, karena as-su'al itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya al-as'ilah. Al-jawab itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya al-ajwibah. Yang di sini bentuknya tunggal semua. Mufrad semua ya. Iya, mufrad semua. Kita akan membahas sesuai dengan naskah yang ada, as-su'al wal jawab. Apa di sini yang akan diurai? Kita masuk. Wal aslu fil jawab ayyakuna mutabiqan lis-su'al. Pada dasarnya, pada prinsipnya, pada mulanya, sama aja tuh, tentang jawaban, hendaklah ia bersesuaian dengan pertanyaan. Iya dong, harus sesuai. Mau kemana Mas? Ini lagi makan, sesuai nggak tuh? Nggak nyambung. Nggak nyambung, Joko sembung. Isi, umpamanya, Piala Eropa ceritanya ini, kita telat bangun. Yang sudah nonton sudah teriak-teriak. Nah, ketika kita baru selesai, sudah bangun nih, ngucek-ngucek mata, tengah malam ceritanya nih, kita tanya dari kejauhan. Umpamanya, Mas, sudah berapa skornya? Kan kalian udah nonton tuh. Udah berapa skornya sekarang? Orang yang kita tanya, jawabannya, nggak enak lauknya. Nyambung nggak tuh? Nggak nyambung. Jaka sombong.
Naik Gojek. Yang ditanya berapa skor bola, sementara jawabannya nggak enak lauknya. Itu terjadi loh, pernah terjadi itu. Jadi di asrama, di antara kawan kita, kawan kami waktu itu ada yang nanya. Begitu ditanya seseorang, dia jawab, nggak enak lauknya katanya. Ternyata budak. Pantesan jawabannya hubungannya sama lauk. Nah, yang di sini nggak ada urusan dengan budak nih yang di sini. Perhatikan kembali lagi, wal aslu fil jawab ayyakuna mutawafiqan lis-su'al. Pada dasarnya, semula pada prinsipnya mengenai jawaban hendaklah ia bersesuaian dengan pertanyaan. Waqad, tetapi kadang-kadang loh ya, la yutabiqul jawabus su'ala. Jawaban itu tidak bersesuaian dengan pertanyaan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran bisa terjadi. Jawab tidak sesuai, tidak nyekrup banget dengan pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat contoh. Kama yali, sebagaimana yang berikut ini. Qad ya'dilul jawabu amma yatlubuhu su'alu. Tahu arti ya'dilu? Adil. Bukan. Sepertinya akan mengatakan adil, padahal bukan sebenarnya. Bijaksana. Bijaksana bukan juga. Ya'dilu itu artinya Menyimpang. menyimpang, betul. Menyimpang itu. Jadi tidak menyasar fokusnya. Itu ya'dilu namanya. Melenceng. Menyimpang di sini dalam arti melenceng ya. Melenceng. Jadi bukan menyimpang dalam keyakinan. Dia sudah sangat menyimpang tuh ajarannya, bukan itu yang dituju. Kalau itu menyimpang bahasa Arabnya yanharif. Yanharif anis shiratil mustaqim. Menyimpang juga namanya. Kalau ini menyimpang dalam pengertian melenceng dari titik seharusnya. Nah, jadi kembali ke sini. Kalau itu dipahami, qad ya'dilul jawab, terkadang jawaban itu melenceng amma yatlubuhu su'al, dari apa yang dituntut oleh pertanyaannya. Pertanyaannya begini, tapi jawabannya kok ke sana arahnya, gitu loh. Kenapa begitu? Kenapa Al-Qur'an menempuh cara yang begini? Tanbihan, jika ini terjadi, tanbihan ala, untuk mengingatkan annal ahamma, bahwa yang terpenting itu huwas su'alu an dzalik, adalah bertanya tentang jawaban yang dituju itu, yang diarahkan itu. Maka jawabannya digiring ke sedikit menyimpang dari alur pertanyaannya. Karena Al-Quran tidak mengajari, mestinya Anda tanya itu. Gitu loh. Maka jawabannya seperti itu. Jangan bertanya begini. Jadi Al-Quran hadir memberikan jawaban sekaligus meluruskan pertanyaan. Nah itu. Lihat konkretnya.
Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Apa al-ahillah kemarin artinya? Bulan baru, Silakan, Ustaz. apa? Bulan baru, Ustaz. Bulan baru, betul sekali. Bulan baru. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan baru. Nah, pertanyaan mereka, orang-orang jahiliyah zaman itu, orang-orang musyrik. Mereka bertanya tentang hilal, yaitu bulan baru. Fokus pertanyaan mereka apa? Bentuknya. Kenapa bentuknya seperti itu? Wahai Muhammad. Kenapa bulan baru itu tanggal 2, tanggal 3, seperti itu bentuknya? Ada apa Muhammad? Apalagi tanggal 1, ya tipis, seperti seutas rambut yang dibuat melengkung. Seperti itu, sehelai rambut yang dibuat melengkung seperti tanda kurung begitu. Saking tipisnya. Kenapa bentuk begitu? Jawab Al-Quran, qul, jawab Muhammad. Hiya, hilal seperti itu, yaitu bulan-bulan baru. Itu, mawaqitu linnas wal hajj. Adalah sebagai ketentuan waktu dalam kehidupan manusia wal hajj, dan sekaligus ketetapan waktu dalam masalah haji. Kapan wukufnya Arafah? Maka harus ditentukan dulu masuknya awal bulan hajinya kapan, supaya tanggal 9-nya ketahuan. Ya kan gitu. Jadi Al-Quran pada ayat ini sedang memberikan jawaban mulai dari qul hiya mawaqitu, itu kan jawaban. Tapi dengan mengemukakan hikmah masalah. Hikmahnya yang dikedepankan, bukan bendanya atau bentuknya atau kalau itu warna-warnanya, bukan itu yang ditekankan. Tapi hikmah, mengapa seperti itu? Maka lanjutan penjelasan ini, faujibu, maka mereka dijawab, ujibu itu mereka dijawab, bibayani hikmati dzalik, dengan menjelaskan hikmah persoalan itu, yaitu hikmah dari adanya hilal. Tanbihan ala, untuk mengingatkan, annal ahamma, bahwa yang terpenting itu, ini ada suara, masih suara belum hening nih. Takut yang lain ikut terganggu. Nah, ini hening sekarang. Tanbihan ala, untuk tanbihan ala, untuk mengingatkan. Tanbihan ala, untuk mengingatkan, annal ahamma, bahwa yang terpenting itu, huwas su'alu an hikmati ma sa'alu anhu. Yang terpenting itu adalah bertanya tentang hikmah sesuatu yang mereka tanyakan. Hikmahnya yang seharusnya ditanyakan. Jangan bendanya atau bentuknya. Kenapa kok hilal itu seperti itu? Ya. Tapi mestinya pertanyaannya, apa fungsi hilal yang bentuknya seperti itu? Nah, itu baru lurus pertanyaannya. Nah, jadi kalau ada jawaban yang sedikit melenceng dari pertanyaannya, dari substansi pertanyaan, sedikit menyimpang, ya, sedikit melenceng, untuk tujuan
mengajari si penanya bahwa yang paling penting itu seharusnya adalah bertanya tentang apa yang kami jawab ini seharusnya. Jika terjadi pertanyaan model itu, maksud saya jawaban semacam itu, maka jawaban semacam itu namanya gaya bijak. Gaya orang bijak. Gaya, kalau Al-Quran, kalau bahasa Arab disebut dengan uslubul hakim. Hadal uslub, gaya bahasa atau gaya penuturan seperti ini, yusamma bi, dinamakan uslubil hakim. Gaya penuturan bijak. Gaya penuturan orang bijak. Gaya penuturan zat yang bijak. Uslubul hakim. Ini istilah ini. Uslubul hakim. Jadi menerangkan hikmah atau fungsi sesuatu, ya. Umpamanya seorang anak bertanya, kenapa umpamanya warna laut itu kok biru? Ketika belum sampai penjelasan pelajaran karena umurnya masih di bawah sekali, nah maka jelaskanlah yang terjangkau oleh pikirannya. Kok warna laut itu biru, ayah atau mamah umpamanya? Jawab yang bisa dijangkau oleh pikiran dia. Itu supaya orang tidak main-main, itu kan dalam. Nanti kalau tidak dibuat biru oleh Allah, nanti tenggelam orang, dikira dangkal. Nah, semacam itu kan jawaban yang bijak namanya. Menjelaskan tentang fungsi sekaligus hikmah sesuatu. Daripada ngelantur ke sana kemari, padahal umurnya belum cukup untuk menangkap apa yang kita jelaskan itu. Kita lihat lagi berikutnya. Waqad yaji'ul jawab, terkadang jawaban hadir a'amma minas su'al, lebih umum jawaban itu daripada pertanyaannya. Lil hajati ilaih, karena tuntutan untuk itu. Karena menuntut hal itu harus terjadi, yaitu jawaban harus hadir lebih umum sifatnya. Jawabannya lebih umum. Coba lihat firman Allah, kita lihat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Katakanlah, man yunajjikum, siapa yang dapat menyelamatkan kalian? Najja yunajji, menyelamatkan. Siapa yang dapat menyelamatkan kalian? Min dhulumatil barri wal bahr, dari gelapnya daratan atau kegelapan yang ada di daratan, wal bahr, dan lautan. Qulillah, Allah mengajarinya jawaban seperti ini. Katakan sebagai jawabannya nih, Allahu yunajjikum minha, Allah yang akan menyelamatkan kalian dari hal itu, yaitu dari kegelapan di daratan dan di lautan. Tapi ditambahkan yang sifatnya lebih umum mencakup semua ini. Wa min kulli karbin, dan menyelamatkan juga dari setiap kesulitan. Dari setiap kesulitan, baik di darat maupun di laut, termasuk kegelapan tadi sebenarnya.
Jadi jawaban hadir lebih umum dari sekedar pertanyaannya. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Bisa terjadi. Untuk juga memberikan penerangan kepada orang yang diajak bicara bahwa Allah bukan sekedar menyelamatkan orang yang terjebak dalam kesulitan di laut dan di darat atau dalam kegelapan. Orang yang akan tenggelam di laut atau orang yang dalam aniaya di darat umpamanya, teraniaya di darat. Bukan cuma itu, dari setiap kesulitan apapun Allah pun menyelamatkan hambanya. Kita lihat berikutnya. Wa qad yaji'ul jawab aqalla min as-su'al liqtida'il hal dzalik. Terkadang jawaban hadir aqalla lebih ringkas, lebih sedikit minas su'al daripada pertanyaannya. Liqtida'il hal dzalik, karena situasi menuntut itu. Nah, sama aja. Karena keadaannya menuntut hal itu harus ringkas. Sehingga jawaban nggak perlu panjang-panjang. Tidak perlu dipanjang-panjangkan jawabannya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, qala alladziina la yarjuna liqa'ana qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Itu pangkalnya. Pangkalnya ayat ini. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan kepada orang-orang yang kafir itu, orang-orang kafir jahiliyah ya, musyrik zaman turunnya Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka dengan jelas, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa dengan kami, mereka katakan, qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin, hadirkanlah Al-Qur'an ghairi hadza, selain ini, au baddilhu, atau ganti dia, robah redaksinya, ganti. Kalau enggak, hadirkan format yang lain dari Al-Quran sebagai Al-Quran tandingan. Qul, jawablah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Itu jawabannya lebih ringkas kan? Ditutup dulu suaranya, menggema-gema. Nah, hening lagi. Jangan dikotak-katik dulu itu apa? Speakernya. Biarkan dia dalam keadaan mute dulu. Kembali lagi, orang-orang kafir meminta kepada Muhammad untuk membuat Al-Quran selain ini. Kalau betul kamu adalah seorang Rasul, coba buat Al-Quran selain ini. Au badilhu, atau sekurang-kurangnya ganti, robah. Robahlah yang ada ini, robah. Redaksinya kamu robah. Kalau enggak, hadirkan yang baru sebagai tandingannya. Kalau betul kamu seorang Rasul. Allah ajari Rasulnya Muhammad SAW untuk memberikan jawaban atas mereka orang kafir itu. Qul, katakan Muhammad, ma yakunu li, tidak wajar bagiku, tidak pantas bagiku, tidak selayaknya bagi diriku, an ubaddilahu, untuk menggantinya, untuk merubahnya, min tilqa'i nafsi, dari diri saya sendiri, saya yang melakukan perubahan. Enggak wajar sama sekali. Ringkas jawabannya,
Karena sedikit yang ada ini sudah menyentuh hal yang lebih besar dari itu. Mengganti redaksinya saja, merubahnya saja nggak bisa, nggak boleh, nggak pantas, nggak wajar, apalagi untuk menggantinya secara total. Menghadirkan tandingannya. Nah itu loh, cuma menghadirkan tandingannya nggak disebut dalam jawaban. Cukup dengan yang ringkas aja, tidaklah wajar bagiku untuk melakukan perubahan, ya menggantinya, mengganti redaksinya dengan yang lain, nggak bisa, nggak gampang dan nggak main-main, bukan domain diri saya, bukan tugas saya, mintil qoi nafsi, itu maksudnya dari diri saya sendiri, nggak bisa, nggak boleh, nggak wajar juga. Padahal yang diminta oleh orang kafir dari Muhammad dua kan, hadirkan selain ini, satu, hadirkan selain Al-Quran maksudnya. Kalau betul kamu orang hebat Muhammad, coba hadirkan Quran yang lain. Bisa nggak kamu? Atau kalau nggak bisa menghadirkan Al-Quran secara menyeluruh, tapi yang lainnya, kalau nggak bisa juga, badilhu. Robahlah yang ada ini. Kamu ganti yang perlu diganti dari dirimu sendiri redaksinya. Nah, jawabannya Al-Quran ini yang menjawab, Qul, katakan Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Enggaklah wajar, tidaklah pantas, tidak juga elok bagi diriku ini untuk menggantinya atau merubah redaksinya. Nah, pertanyaan atau permintaannya dua, salah satu di antara dua, jawabannya cukup satu, yaitu enggak wajar bagiku untuk menggantinya atau melakukan perubahan. Karena merubah redaksinya saja tidak wajar, apalagi untuk mendatangkan yang baru sebagai pengganti dari Al-Quran yang ada ini. Nggak bisa. Oke. Lianna tabdil, kenapa ditempuh jawaban yang ringkas? Karena mengganti redaksinya, ashalu minal ikhtira, itu sebenarnya lebih mudah daripada menggantinya, apa namanya, ikhtira itu menemukan yang baru, untuk menghadirkan yang baru. Ikhtira itu artinya penemuan baru. Menggantinya saja, merubah redaksi maksudnya, merubah di sini ya. Merubah itu masih lebih mudah daripada menemukan yang baru lagi. Nah, kalau merubahnya saja sudah nggak mampu, bukan kewenangan Muhammad Rasulullah, apalagi untuk menemukan yang baru lagi sebagai pengganti Al-Quran, nggak bisa. Maka lanjutan penjelasan di sini, wa qad nufiya imkanu tabdil, dan telah dinafikan, sudah dinafikan kemampuan untuk kemampuan Muhammad untuk merubahnya. Merubahnya saja sudah dinafikan, nggak bisa. Fal ikhtira'u aula, maka mendatang sebagai penggantinya lebih tidak mungkin. Merubahnya saja tidak mungkin, apalagi mendatangkan sama sekali yang baru lagi pengganti Al-Quran yang sudah ada. Maka jawabannya cukup singkat. Namun jawaban yang singkat itu sudah menjangkau yang lain-lain, yang lebih dari itu. Kita juga boleh loh ya menempuh metode begini dalam dunia pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Terhadap orang yang kita ajak bicara. Boleh, nggak apa-apa. Sah-sah saja. Ketika kita diajak orang ngomong pun, atau ditanya orang, kita pun bisa. Cuma yang penting di sini, jangan
jangan berlebihan, apalagi untuk sebuah niat yang nggak beres. Sehingga memberikan jawaban yang lebih. Contoh gini loh, saya tanya seorang ibu yang saya kenal, tapi lama nggak saya lihat. Lama, cukup lama saya tidak melihatnya. Suatu ketika, saya berjumpa, saya lihat, saya tanyalah dia, apalagi sudah ada informasi awal masuk ke saya bahwa si ibu ini umpamanya 3 bulan terakhir itu sedang ada di Singapura karena suatu urusan keluarga. Begitu ketemu saya tanya, Ibu, ya alhamdulillah bisa ketemu. Saya dengar 3 bulan terakhir ada di Singapura, katanya urusan keluarga. Iya, kata si ibu ngejawab. Iya Pak, alhamdulillah 3 bulan terakhir ini ada di sana. Sekarang urusnya sudah selesai, maka saya kesini. Dan alhamdulillah loh, selama 3 bulan itu saya setiap malam nggak henti-hentinya tahajud loh Pak. Nah ini nih berlebihan nih. Ngapain juga lu ngungkapin tahajud tiap malam? Yang saya tanyakan sudah cukup dijawab tadi. Dan ibu sudah menerangkan alhamdulillah urusan dalam 3 bulan itu sudah selesai. Maka saya sekarang sudah balik lagi ke Jakarta. Aman udah. Kalau saya tanya lagi gimana, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah keluarga juga sehat. Begitu. Itu jangan berlebihan, apalagi niatnya udah nggak beres tuh. Udah miring-miring itu. Alhamdulillah loh Pak, 3 bulan itu di sana saya puasa terus Senin Kamis. Dan Ayyamul Bidnya juga puasa terus. Tiap malam tahajud. Kalau doa Pak, aduh saya ajari keluarga saya. Doa itu nggak boleh kurang dari setengah jam. Terus berdoa. Aduh ini mah bukannya menjawab tapi bawel. Nah, ini nggak benar nih. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa katsiran ma, seringkali atau banyak, tadullu ibaratus su'al awil istifham, ungkapan bertanya itu menunjukkan ala ma'anin. Jadi tadullu itu selalu ala loh ya. Dalla ala, yadullu ala, ad-dalilu ala. Maka ketika kita menemukan tadullu di sini pasti ada alanya. Cari dulu ala. Oh, ada ala. Nah, jadi ala setelah kata istifham ini itu sebenarnya pasangan dari tadullu, lanjutan dari tadullunya itu. Ya. Kalau mau didekatkan boleh antara tadullu dan ala, tapi caranya merubahnya menjadi jumlah ismiyah begini. Wa katsiran ma ibaratus su'ali awil istifham tadullu ala ma'anin. Nah, gitu. Cuma akan lebih baik seperti ini. Wa katsiran ma, kebanyakan atau seringkali, ibaratus su'al istifham, ungkapan bertanya atau kalimat bertanya itu menunjukkan ma'anin, makna-makna ghairi haqiqiyah, yang tidak sebenarnya, makna yang tidak hakiki. Banyak maksudnya ungkapan pertanyaan yang sebenarnya mengandung makna yang tidak hakiki. Ila janibi ma'anin haqiqiyah, di samping makna-makna yang sebenarnya. Kama takallama anhul bulagha, sebagaimana yang dibicarakan oleh para ahli balaghah, ahli struktur bahasa dan kesusastraan Arab. Nah, kita ingin lihat sekarang. Famin ma'an istifham indahum,
di antara makna bertanya atau makna kalimat bertanya di kalangan mereka para ahli balaghah, ma yali adalah yang berikut ini. Yang pertama, al-istifham al-haqiqi. Ini kalau ini yang sesungguhnya ini, al-istifham al-haqiqi yaitu ungkapan bertanya yang sebenarnya. Ungkapan bertanya yang sebenarnya dan mencari jawaban yang sebenarnya juga. Jadi redaksi tanya yang sebenar-benarnya. Misal, contoh firman Allah dalam Al-Quran, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim." Apakah kamu yang telah bertindak terhadap Tuhan kami, atau apakah kamu yang melakukan hal ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim. Anta fa'alta, itu ketika Ibrahim merontokkan patung-patung berhala-berhala itu, dan di tangannya dipatahin pakai kampak ya, pakai kapak merah, pakai linggis, pakai kapak, ada yang lehernya dibetot, kemudian kepalanya dipenggal. Pokoknya yang disisain adalah Tuhan yang terbesar, berhala paling besar di ruang ibadah itu yang disisakan. Nah, ketika Ibrahim ditanya dengan yang sebenarnya, diinterogasi oleh mereka, "Kamukah yang berbuat semacam ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Nah, ini bertanya yang sebenarnya. Ibrahim menjawab, "Jangan nanya saya, tanya tuh Tuhan yang paling gede, kan masih hidup tuh, masih ada di situ. Tanya dia." Nah, mikir kan orangnya. Bagaimana kami bisa bertanya ke dia? Gitu loh akhirnya. Emang dia bisa ngomong, "Oh, kamu nyuruh kami supaya pergi bertanya kepada berhala yang paling gede?" Di situ ketahuan. Di sini Ibrahim masuk. Nah, berarti lu pada, wahai orang kafir, wahai Raja Namrud dan anak buah, lu pada ini adalah pada PA semuanya. Pada Oon dan Bego semuanya. Tahu bahwa ini semua nggak bisa ngomong, nggak bisa memberikan kebaikan, nggak bisa menolak bahaya, malah kalian sembah. Oke, ini adalah bertanya yang sebenarnya. Yang kedua, kalau yang kedua ini al-amr. Apa maksud al-amr? Bertanya, redaksinya bertanya, tapi muatannya, makna di balik redaksi adalah perintah. Walau redaksinya adalah bertanya, tapi goalnya adalah fahal antum muntahun, adakah kalian akan berhenti? Nah, coba lihat, bertanya kan? Tapi Allah bukan ingin tahu jawabannya mau gitu, bukan itu yang diinginkan oleh Allah dalam pertanyaan ini. Karena Allah dengan bertanya pada ayat ini punya maksud sesuai pemahaman para ahli bahasa ya, punya maksud menyuruh, memerintahkan, berhentilah kalian. Intahu itu artinya berhentilah. Apa konteks ayat ini? Kok suruh berhenti? Alkohol, judi, mengundi nasib dengan anak panah, mempersembahkan sesajen atau sesajian di depan berhala atau di kuburan-kuburan gitu loh. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Ayat 90 dan 91. Al-Ma'idah.
Di situ Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijis. Semua 4 hal ini tadi adalah najis, jijik, suatu yang kotor. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibu. Maka hindarkanlah, jauhkanlah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian dapat berbahagia dengan menghindarkannya. Innama yuridu syaitan. Setan itu hanyalah menginginkan kalian ayyuqi'a, untuk menjerumuskan kalian bainakum, di sesama kalian, maksudnya al-adawatu wal-baghdha, dalam permusuhan yang sengit dan saling benci satu sama lain. Fil khamri wal maisir, dalam hal apa? Dalam atau melalui minum-minuman keras, wal maisir, dan main judi dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan setan pun bermaksud dengan itu semua untuk kalian, untuk menghalang-halangi kalian, wa yasuddakum an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari melaksanakan salat. Ujung ayat 92, 91, 92, ujungnya adalah fahal antum muntahun. Nah, ini dia, nih diambil ujungnya aja. Maka adakah kalian akan berhenti? Bertanya redaksinya memang, tapi di balik redaksi bertanya ini terkandung muatan perintah, yaitu berhentilah. Seakan Allah mengatakan, berhentilah kalian dari tindakan itu. Dari apa? Dari minum-minuman keras. Dari apa? Dari perjudian. Perjudian seperti apa? Apapun bentuknya. Ya. Karena itu semua adalah termasuk perbuatan syaitan. Begitu juga minuman keras, apapun wujudnya, apapun mereknya. Karena ia akan menjadikan kalian guncang dan kehilangan berpikir sehat. Yang ketiga sekarang, an-nahyu. Ada juga pertanyaan, Ada juga pertanyaan di dalam Al-Quran, tapi maknanya makna larangan. Redaksinya redaksi bertanya, tapi makna yang muncul di balik redaksi tanya adalah larangan. Misal, contoh, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshahu. Ini salah nih, tulisannya yang salah. Fallahu ahaqqu an takhshah, bukan takhshawhum. Kalau awalnya udah benar. Atakhshawnahum fallahu haqqu an takhshah. Apakah kalian takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang sebenarnya yang lebih hak, lebih wajar, lebih pantas untuk kalian takut kepadanya. Perhatikan A ini kan bertanya, apakah kalian takut kepada mereka? Walau redaksinya redaksi tanya, tapi muatannya muatan larangan. Seakan Al-Quran hendak menyampaikan ke kita, umat muslimin muslimat, la takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kalian takut kepada mereka. Tidak ada gunanya kalian takut kepada mereka. Karena kalian sebenarnya lebih hak, lebih pantas, lebih wajar, lebih benar, lebih mengena untuk takut kepada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma gaya redaksinya, gaya bertanya. Maka di sini diistilahkan dengan al-amru bima'na as-su'al, tapi bima'na nahi. Atau al-istifham bima'na an-nahi. Ada juga al-istifham bima'na an-nafi. Redaksinya redaksi bertanya, tetapi maknanya makna nafi. Nafi itu artinya peniadaan. Sehingga muncul arti tidak.
Misal contoh, hal jazaul ihsani illal ihsanu. Ini kan redaksi bertanya ini. Ungkapannya ungkapan bertanya. Hal, adakah jazaul ihsan, balasan berbuat baik itu illal ihsan, hanyalah atau kecuali kebaikan. Adakah balasan bagi orang bagi kebaikan itu selain kebaikan? Adakah kebaikan, balasan kebaikan itu selain kebaikan? Jawabannya kan panjang ya. Nggak ada jawabannya. Kebaikan itu pasti berbalas kebaikan. Itu lanjutan jawaban kita. Kalau mau jujur nih, kalau mau kita ikutin runtutannya gitu. Saya ulang nih. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Redaksi ini redaksi tanya. Kalau ini dicoba kita urai Indonesianya, adakah balasan perbuatan baik itu selain perbuatan baik juga? Atau adakah balasan kebaikan itu selain kebaikan? Jawabannya tidak ada. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, maka balasannya pasti kebaikan juga akan sampai ke orang itu. Nah, karena tidak ada balasan atas perbuatan baik itu selain kebaikan, maka redaksi ini kita boleh terjemahkan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan baik atau balasan bagi kebaikan selain kebaikan itu juga. Selain kebaikan itu sendiri. Tidak ada balasan lain bagi kebaikan selain kebaikan pula. Nah, jadi langsung bermakna nafinya sehingga cukup diterjemahkan dengan tidak. Itulah al-istifham bermakna nafi. Yang kelima, al-inkar. Penolak, al-inkar itu artinya pengingkaran ya, penolakan ya, penolakan. Redaksinya bertanya, tapi muatannya atau inti di balik redaksi itu adalah penolakan. Allah bertanya, "Aghairallahi tad'un?" Apakah selain Allah yang kalian seru? Redaksi ini bertanya, tapi isinya adalah penolakan. Seakan Allah hendak menyampaikan ke kita dengan redaksi bertanya ini, tidaklah pantas kalian berdoa atau menyeru kepada selain Allah. Hanya Allah saja yang pantas. Selain itu kami tolak, kata Allah. Itu. Karena walau bertanya, tapi muatannya peneguhan. Misal, contoh, firman Allah dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Kalimat ini kalimat tanya. Bukankah, tidakkah, bukankah telah kami terangkan untukmu hatimu atau dadamu? Bukankah telah kami terangkan, kami buat terang untukmu hatimu, wahai Muhammad? Tapi isinya adalah penegasan atau peneguhan bahwa makna di balik ini adalah untukmu Muhammad telah kami lapangkan hatimu. Untukmu Muhammad telah kami lapangkan dadamu. Jadi langsung kepada penegasan. Itu at-takrir itu penegasan di sini. Makna lain dari bertanya adalah ta'ajub. Ta'ajub itu apa? Heran. Pernyataan heran. Redaksinya bertanya, tapi heran dan penuh tanda tanya. Menyatakan keanehan. Contoh firman Allah, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ma li hadza, itu artinya adalah kenapa? Ma li hadzal rasul, kenapa rasul ini
mengapa Rasul ini ya'kulut ta'am, makan kue, makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan masih lalu lalang berjualan, mencari penghidupan di pasar. Wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Kalimat ini adalah kalimat ta'ajjub. Bertanya, tapi nilainya adalah nilai keheranan. Kok nilai keheranan? Emang iya. Redaksi ini kan kalau kita lihat Al-Quran, arahnya kepada orang-orang kafir di zaman Rasul dulu yang menolak Muhammad sebagai Rasul Allah. Mereka bilang, kalau betul Muhammad itu seorang Rasul, kok masih makan? Kok masih minum? Kok masih pergi ke pasar? Dalam berpikir mereka, kalau sudah jadi Rasulnya Allah itu, berarti nggak perlu makan nasi lagi, kalau nasi atau gandum, kalau gandum. Pokoknya nggak perlu makan dan minum, namanya Rasul. Berarti sudah sampai ke tingkat ketuhanan. Nah ini loh, ini jeleknya manusia. Ya. Padahal Al-Quran hendak menuturkan, nggak ada persoalan bagi seorang Muhammad. Hendak ke sana arahnya. Kenapa kalian mesti heran? Dia manusia seperti kalian. Sebagai makhluk biologis dan makhluk intelektif, apa sunnatullah yang berlaku untuk kalian, berlaku buat diri dia, Muhammad sebagai seorang Rasul. Sekaligus manusia seperti kalian. Kalian lapar, beliau juga lapar. Kalian haus, beliau bisa haus. Kalian sakit, beliau bisa sakit. Kalian terluka, beliau bisa luka. Kalian lapar, beliau bisa lapar. Kalian senang, punya hati yang senang, beliau bisa punya hati yang senang, dan seterusnya. Kalian bisa mati dan beliau pun bisa meninggal, dan akhirnya meninggal dunia juga. Sama, nggak boleh diheran-herankan, nggak boleh dianeh-anehkan. Maka nggak boleh mengedepankan prestis, ya, ego membumbung, gengsi melangit. Nah, gini nih nggak boleh, biasa aja baik, ya, nggak perlu. Rasul saja seperti itu, makan, minum, pergi ke pasar, berdagang, berjualan, ngangon kambing milik warga, berdagang, dagangan milik Sayyidah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau dan menjadi ibu dari putra-putri beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Gitu. Tersisa waktu 1/4 jam ke depan, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu ditanyakan, kita ngobrol, kita diskus, silahkan. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Silakan Bu. Kita kan bukan suka masuk, saya pernah ziarah Pak ke Wali Songo tuh baru 4 sih. Kita lihat itu Pak, yang ngirim bunga, yang lempar duit, yang apa nih macam-macam gitu Pak. Kita tapi di grupnya grup cuma tuh berdoa aja. Setelah dapat ilmu Bapak ini, apa kita hanya liatin aja gitu Pak, atau gimana tuh Pak ya? Lihat sikon seperti itu. Yang Ibu tanyakan apanya? Sikap atau apa? Halo? Iya, yang Ibu tanyakan apanya? Maksudnya Pak, ya kita sebagai penziarah gitu Pak. Kita bergrup nih sama teman-teman. Terus bilang gini, tanya ke saya, ya biarin aja kepercayaan gitu. Kan Islam kan nggak boleh gini-gini. Apa yang Pak Ustadz sampaikan gitu Pak ya.
Saya jawabannya seperti itu ke teman itu, biarin aja dia punya keyakinan seperti itu. Padahal hati saya juga emang nggak diajarin gitu. Maksudnya Iya, yang iya. saya omongin ke teman itu sikap saya itu betul nggak sih Pak? Nah, berarti kan yang ditanyakan sikap. Itu pertanyaannya. Iya. Kita terhadap sesuatu yang memang bertentangan dengan agama, dengan nilai-nilai atau jiwa agama, atau dengan etika keagamaan, termasuk etika ziarah dan ajaran agama tentang ziarah. Pokoknya terhadap sesuatu yang terjadi kesalahan dalam pendekatan agama, sikap kita cuma 3 aja. Pilih salah satunya. Yang punya kemampuan untuk merubahnya karena dia punya kuasa, silahkan tegur dengan kuasanya. Yang bisa mengingatkannya dengan kata-kata karena dia punya lisan, silakan ajak dialog, ngobrol baik-baik, dan ingatkan bahwa cara begitu kan kurang baik, Mas. Dengan santun kalimatnya. Ketika kita pun nggak punya kemampuan untuk itu, maka cukup dengan hati. Suara hati kita mengatakan, saya sama sekali tidak sependapat, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang itu sendiri sudah punya nilai perjuangan. Ya, tapi itu pilihan yang terakhir ini adalah pilihan yang paling lemah. Ya habis nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau sampai 3-3-nya nggak ada sama sekali pada diri seseorang, dia memang nggak punya kuasa, dia nggak bisa berbicara dengan lidahnya atau dengan tulisannya, dengan WA-nya, dengan penanya, dengan Facebook-nya, dengan IG-nya dan sebagainya. Dia nggak punya itu semua, dan dia juga tidak punya suara hati, malah bersikap masa bodoh aja. Orang semacam ini namanya minus perjuangan sama sekali. Saat itu orang ini lebih dekat kepada iblis daripada kepada manusia. Iya. Itu jawabannya, Bu. Oh itu Pak ya. Jadi maaf Pak Ustadz, kita kan akan berlanjut lagi nih berikut ke Malang, Surabaya. Ya. Jadi kalau lelat itu, ya poin itu tadi Pak ya, hanya bisa berdoa aja ya Pak ya, daripada kita nggak punya kekuatan, nanti Betul, ngomong salah, ini salah, saja. apa urusan kamu sih cuma penziarah. Iya. Iya ya Pak Ustadz, makasih. Bukan domain kita. Iya. Maka gunakan aja etika atau cara dalam Islam tentang dalam berziarah. Ziarah kita mendoakan yang kita ziarahi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermohon ampunan kepada Allah untuk yang kita ziarahi dan untuk kita yang sedang berziarah ini. Dan mohon barokah dari Allah. Mudah-mudahan kalau orang yang kita ziarahi ini orang yang berilmu, semasa hidupnya dia adalah seorang alim, mudah-mudahan ya Allah, kita mintanya kepada Allah bukan ke batu nisan. Iya. Mintanya kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan keberkahan ilmu hambamu yang wafat ini, semasa hidupnya dulu, mudah-mudahan engkau berikan keberkahannya juga kepada kami ya Allah. Dan beri kami ilmu seperti ilmu beliau dulu. Seperti keberkahan yang kau titipkan kepada beliau dalam masa hidupnya dulu. Jika Allah berkenan, Allah titipkan loh ilmu itu ke kita. Dan barokah hidupnya seperti Allah berikan juga keberkahan hidup kepada kita. Ya, jadi jangan salah-salah cara, jangan dipegang batu nisannya, dicium-cium batu nisannya, kata batu nisannya, lu bego, lu
Gua batu, lu cium. Kata batu Hmm. nisannya gitu. Kata batu nisannya juga pada saat kita memegang tangan kita di dalam pikiran kita sudah benar ya. Padahal kata batu nisan, lu kira apa yang lu omongin begini ini melalui badan saya sebagai batu nisan, emangnya connect sama jenazah yang ada di dalam kuburan? Ini bego banget. Kata batu lo Iya, yang iya, ngomong. iya. Saya cuma nambahin ngomong doang. Jadi jangan tersinggung sama saya. Tersinggungnya sama batu. Iya, iya Ustaz. Jadi batu itu biarin di situ. Kalau ada batu nisannya, jangan diusap-usap. Jangan diusap-usap, jangan dikecup-kecup, jangan dicium-cium batu nisannya, jangan dibisik-bisikin di batu nisannya. Semakin banyak kita berbisik di batu nisan itu, semakin banyak kita mengusap-usapnya, semakin banyak kita mencium-ciumnya, maka semakin subur kegoblokan dan kebodohan dalam diri kita. Astagfirullahaladzim. Ya Ustadz. Ya, silakan yang lain. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masih ada lainnya. Masih ada 9 menit ke depan. Dan dalam ziarah itu yang bagus, duduknya pada sisi kepala. Tapi kita tidak menduduki kepalanya ya. Tapi di sisi yang mengarah kepada kepala. Itu yang bagus. Sebaiknya di situ ya Pak ya. Itu tempat yang bagus. Posisi ziarah yang baik di situ. Yang lagi, yang lain? Ustadz tanya. Karena tempatnya aneh-aneh, Ustadznya ada yang gelap. Kalau yang kesini udah agak terang. Kalau gelap bawa obor. Ustadz. Saya nggak berani Ustadz kalau gelap-gelap. Saya di luar aja. Ustadz. Ada yang lain silakan. Ustadz. Ya. Kalau apa di kakinya bagaimana Pak Ustadz? Kalau apa? Kalau kita ziarah gitu maksudnya ke orang tua gitu di kakinya nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Di kakinya nggak apa-apa. Cuma yang paling bagus untuk pendoa loh ya. Untuk yang akan berdoa, yang bagus itu pada sisi kepala. Oh, sisi kepala. Okay. Yang memimpin ya Ustadz, memimpin doa. Ya, yang memimpin doa. Nah, karena yang berziarah itu ada 5 orang, ada 7 orang, masa akan bejibun di sisi kepala semua? Oh. Nanti dikira orang mau ini apa? Mau lari karung. Terima kasih. Ustadz nanya, Ustadz berhubungan dengan ini juga ya Ustadz. Ya, silakan. Enggak, itu kan biasa kalau ziarah itu ada yang bawa kembang segala macam, nyiram pakai air, itu memang suatu keharusan atau gimana Ustadz? Enggak juga. Itu bukan suatu keharusan. Jadi begini, kenapa pakai air? Ya. Tujuannya supaya tanahnya itu makin padat. Jadi nggak ada tujuannya supaya jenazahnya adem, biar dia minum di bawah sana. Kitanya aja bego. Emang dia mesti minum air di dunia ini. Jadi air itu supaya padat, ya tanahnya itu supaya padat. Kalau ia diberi tanaman, supaya tanamannya subur di situ, ya. Terus kenapa ditabur bunga, kembang? Nah, gini. Selain bunga atau kembang, biasanya di beberapa tempat
air yang digunakan untuk menyiram makam itu di dalamnya sudah ada larutan wewangian atau kayu yang sudah dihaluskan, kayu gaharu atau cendana yang sudah dihaluskan, sudah diparut. Nah, oke, sudah serbuk gergajinya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi dengan air sehingga airnya wangi sekali. Mawar. Wangi sekali. Nah, ketika itu disiramkan, kan ada kayu gaharu, ada juga kayu cendana. Nah, karena dua macam kayu ini sulit untuk didapatkan, kalaupun ada mungkin mahal dan ribet, harus dihaluskan segala, diparut segala. Karena ribet untuk mencari-cari serbuknya, maka sebagai penggantinya adalah yaitu tadi bunga mawar, kembang ini dan itu disatukan, dibaur. Nah, menjadi persoalan lagi sekarang. Kenapa sih mesti harus diberi wewangian begitu? Para malaikat Allah itu senang kepada semerbak wangi. Para malaikat Allah itu menyukai dan senang kepada wewangian, ya, wewangian. Ya, maka minyak wangi, maka Rasulullah pun senang minyak wangi. Di antara kegemaran Rasulullah adalah at-tib, yaitu minyak wangi. Dan para malaikat senang dengan yang loading deh. Ya. Kok hilang suaranya? Oh iya, dikirain saya aja. Suara. Iya, Ustaz. Iya kan. Dulu kan lupa beli laptop nggak dengan internetnya, seharusnya langsung beli itu. Lupa beli laptop sama sinyal, seharusnya langsung sinyalnya dibeli gitu ya. Saja Ustaz. Udah kedengaran belum sekarang ini? Udah Ustaz. Iya kan. Kepada yang wangi, optimismenya, mudah-mudahan makam yang diwangikan semacam itu selalu dalam penjagaan malaikat Allah. Amin. Itu loh tujuannya. Jadi bukan tujuannya biar wangi-wangi begitu doang, kosong dari nilai. Itu asal muasalnya, tujuannya semacam itu. Kalaupun tanpa kita pakai kembang juga nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa, jangankan begitu. Nggak usah datang ke kuburan, doa aja di kamar, boleh. Bener. Iya. Bikin wangi aja kamarnya, cakep, udah. Iya benar-benar. Iya, makasih Ustadz. Iya. Ada yang lain? Jika tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 14.58 dan tidak ada lagi yang bertanya. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada pertemuan berikutnya kan? Masih tanggal berapa ya? Tanggal 20 sekarang berapa? 20 ya? 19 Ustaz. 19. Masih ada 26. Oke. Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, panjang umur. Amin. Selalu dalam
penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dilindunginya, dari segala bala dan penyakit, selalu berkah dalam keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.